Assalamualaikum, selamat siang Bu Yeni. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu Aini. Alhamdulillah, Ibu sehat nggih? Alhamdulillah. Syukurlah kalau Ibu kondisinya sehat-sehat saja. Oh ya Bu, siang ini ada sesi coaching bersama Bu Ida. Oke, ya. Ya benar, saya berencana nanti ini jam 12 saya akan melakukan coaching bersama Bu Ida. Baik Ibu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Yeni laksanakan kepada Ibu Ida. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Oke, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bu Aini yang telah bersedia menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Bu Ida nanti. Baiklah Ibu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dulu. Nanti saya akan bertanya kepada Ibu. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu itu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta ini terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Oke, siap Ibu? Ya, siap. Baik, selanjutnya saya juga akan mengamati Ibu apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif, dan juga bisa memaksimalkan Ibu dalam proses coaching. Siap, oke. Selanjutnya mungkin kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan Ibu, kehadiran penuh atau presensi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot pada Ibu, perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Ibu yaitu receive as, summarize, dan juga appreciate kepada receive itu. Sehingga Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu. Nanti kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu juga bisa merangkum pertanyaannya permasalahan dari coaching. Nanti juga Ibu bisa melanjutkan memberikan apresiasi kepada coaching. Nah, Ibu apakah sudah jelas pada rubrik penilaian ini? Sudah jelas. Saya akan pada saat melakukan coaching, nanti saya juga akan berencana akan melakukan sesuai alur tirta. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Bu Ida. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baik Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu. Oke, silakan. Pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, jadi saya pada saat melakukan coaching saya ingin ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua tentang mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu kembangkan nanti, bagaimana cara spesifik yang ingin Ibu observasi kepada Ibu Ida? Oke, baik. Untuk yang spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik, Ibu. Berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin observasi itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Aini. Nah, kemudian gini Bu, seperti apa yang indikator Ibu ketercapaian tadi dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Ibu, yang pertama nanti saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara lebih banyak mendengar, serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua, nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan. Luar biasa Bu ya. Jadi gini Bu, kegiatan praobservasi yang kita kali ini
saya sampaikan terima kasih, Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin Ibu saya observasi. Selanjutnya, silakan Ibu Yeni bisa melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Ida. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Ibu ya, untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching Ibu yang akan Ibu lakukan nanti dengan Bu Ida. Oke, baik Ibu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti. Baik, sampai ketemu lagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Yeni sendiri bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching yang akan dilaksanakan melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan coaching yang akan dilaksanakan melalui alur Tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Baik Ibu, jadi saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang sudah saya bicarakan kemarin sama jenengan, yaitu tentang siswa-siswa saya yang pasif Ibu di dalam pembelajaran. Jadi ada siswa-siswa Ibu yang pasif di dalam pembelajaran? Betul Ibu. Oke, lalu kira-kira apa yang ingin Ibu dapat bicarakan kali ini? Iya, saya ingin membicarakan kita untuk menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya ya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa saya. Jadi siswa itu lebih bersemangat begitu Ibu. Oke, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya dalam belajar. Oke, Bu. Sekarang saya ingin mencari informasi dulu, Bu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif dalam belajar itu seperti apa? Baik Ibu. Ciri-ciri siswa yang aktif menurut saya ya Bu ya, yaitu pertama dia menyimak saat guru itu menerangkan atau kawannya saat presentasi seperti itu. Kemudian yang kedua itu saat bertanya ada hubungan timbal balik antara si pertanyaan dan yang memberi jawaban seperti itu Bu. Kemudian yang ketiga adalah saat mereka mengerjakan tugas, apakah itu tepat waktu atau bagaimana, itu menurut saya ciri-ciri siswa yang aktif di dalam pembelajaran Ibu. Oke, ya berarti itu ciri-ciri yang aktif ya Bu ya. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu, sekarang siswanya dalam belajar apa yang menyebabkan kurang aktif? Oke, menurut saya Bu ya, mereka nggak aktif itu bisa disebabkan karena kurang tahu, karena saya belum pernah melakukan survei Ibu atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya yang pertama mereka tidak paham materi atau tidak paham tentang konsepnya. Jadi mereka itu pas belajar anggapnya aku nggak ngerti, jadi yang mengentengkan seperti itu Ibu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu karena masalah pribadi atau kadang-kadang anak itu sukanya melamun Ibu. Jadi atau bisa jadi sekarang itu anak suka mengobrol sendiri dengan temannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitasnya mereka masing-masing. Oh ya. Oh jadi begitu ya Bu Ida ya. Berarti yang menjadi alasan Ibu bahwa anak-anak itu menyebabkan hal-hal yang anak-anak lagi pasif. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu untuk kedepannya? Oke, rencana saya mungkin selama ini saya mengajar dengan metode itu saja ya Bu ya. Mungkin itulah yang menyebabkan murid saya itu pasif. Jadi rencananya saya akan menyusun modul ajar yang bervariasi. Kemudian jadi ketika saya mengajar tidak itu saja. Jadi misalnya mereka tidak bisa menebak, oh pasti Ibu akan belajar masalah ini ya. Jadi dia monoton aja ya.
Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul secara variasi, kemudian saya juga akan mencari referensi Bu tentang metode pembelajaran yang bagaimana yang meningkatkan antusias siswa itu Bu. Oke, oh berarti Ibu akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya? Iya Bu, benar. Sehingga siswa itu nggak menebak, jadi hanya itu saja. Iya, kira-kira ya. Kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tidak di dalam kegiatan tersebut? Iya ada Bu, kalau di sekolah ya guru yang menurut saya itu, apalagi sekarang banyak guru yang muda-muda Ibu, pintar merancang modul pembelajaran karena ya itu tadi masih muda, energik, kemudian suka hal-hal yang baru. Kemudian yang pertama biasanya mereka itu canggih. Saya punya teman itu canggih teknologi, jadi nanti mungkin saya akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya bagaimana cara membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologi itu tadi. Kemudian juga ada, saya punya guru yang bernama Bu Rinda, kemudian dia sukanya mengajar itu sambil bermain Ibu. Jadi nantinya saya akan bertanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana sih cara saya menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan antara teknologi yang ada di dalamnya, kemudian sambil bermain seperti itu Ibu. Luar biasa ya. Kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan? Rencananya saya itu mau menyusun modul tersebut nanti pada saat liburan Ibu. Ya. Di situ saya rasa waktu yang paling tepat untuk saya itu fokus membuat modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi. Kemudian saya akan terapkannya di dalam kelas saat ajaran baru nanti. Wah, oke. Kalau begitu akan dimulai dengan tahun ajaran baru ya, metode baru dengan model yang begitu ya. Harapannya seperti itu Bu. Oke, lebih semangat gitu ya Ibu Ida, bahwa baiklah kita akan lebih semangat gitu ya Bu Ida, baiklah kita sudah memasuki akhir percakapan ini. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kali ini? Baik Ibu, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Yeni. Menurut saya berkat jenengan Ibu tadi bertanya, sehingga saya itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya seperti itu Bu. Yang tadi. Wah, selamat ya Bu Yeni, luar biasa coachingnya tadi. Saya simak, saya perhatikan sudah berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat nih Bu, perasaannya bagaimana setelah melakukan coaching tadi Bu? Iya Bu Aini, setelah melakukan coaching tadi saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan coach sehingga semua permasalahan yang dihadapi dan yang dihadapi coach itu bisa tersampaikan. Luar biasa. Baik Ibu Yeni, pada saat coaching tadi tuh jika kita merujuk ya pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Ibu, tadi setelah melaksanakan coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Baik, luar biasa Bu Yeni ya. Jadi sudah tercapai Bu tujuannya atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi? Ya menurut saya sudah Bu. Oke. Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi lagi ya Bu ya? Ya, silahkan. Baik Bu, berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik ya. Di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta tadi. Terima kasih Bu Aini. Nah, kemudian Bu, juga sudah saya menanyakan tujuan kepada coaching. Dalam sesi coaching itu tadi Ibu sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan juga merencanakan aksinya, menyelesaikan permasalahannya, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab. Dan akhirnya menjalankan rencana aksinya. Tadi juga selain itu menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana saya tadi juga melihat Ibu bahwa Ibu fokus dengan coaching Ibu sendiri. Nah, artinya apa? Ibu itu sudah melakukan kesadaran penuh oleh Ibu sendiri dalam melakukan kehadiran penuh, presensi tadi,
di mana Ibu sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi sesuai. Iya Ibu, ya. Baik, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu Yeni yang dilakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi saat pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya Ibu sudah tercapai, luar biasa. Bu, saya senang mendengarnya. Terima kasih Bu Aini sudah memberikan umpan balik kepada saya. Baik, sama-sama Bu Yeni. Nah, apakah dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Baik Bu, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan lebih intens dengan mendengarkan secara aktif, maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat melakukan coaching, ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coach yang bisa menyampaikan apapun permasalahannya. Baiklah Bu Yeni, semoga kompetensi yang disampaikan Ibu tadi dapat mengembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Ya, terima kasih. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan tadi, karena memang memperbanyak praktik coaching itu lebih bagus. Oke ya. Iya Bu Aini, jadi nanti saya akan berusaha terus melakukan latihan-latihan di dalam kegiatan coaching, sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Kira-kira Ibu Yeni ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Ya Ibu, kalau menurut saya sudah cukup Ibu. Nah, baik Ibu, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Ibu. Kita akan melakukan hal-hal yang lebih baik untuk anak didik kita selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.